Oke, selamat siang semua pemirsa King Gallery. Nah, di video kali ini kita agak berbeda nih. Nah, di video kali ini kita mau survei nih ke masyarakat mengenai mobil petualang. Jadi, saya akan mengkomparasi dua mobil. Yang pertama Fortuner 2014 dan Pajero 2014. Nah, kita lihat respon masyarakat dan tanggapan masyarakat. Mereka lebih milih mana sih buat mobil petualang? Apakah Fortuner 2014 atau Pajero 2014? Nah, mau tahu keseruan videonya? Mau tahu apa tanggapan masyarakat mengenai dua mobil ini? Cekidot. Halo, salam kenal. Saya Anam. Saya dari Lubuk Hati yang paling dalam. Saya Sofi. Saya dari Hutan Jati. Oh, saya lebih pilih Pajero dong. Saya lebih pilih Fortuner. Kenapa pilih Pajero? Karena desainnya itu timeless, dia abadi, keren dan gagah. Kenapa pilih Fortuner? Karena Fortuner menurut saya dia sangat gagah dan mobilnya juga sangat enak untuk dibawa bertualang, juga mobilnya sangat luas. Emang apa sih keunggulan Pajero dibanding Fortuner? Keunggulannya banyak, diantaranya fitur-fiturnya, kelengkapan interior, eksteriornya, segala macam, mesinnya juga keren. Keunggulannya banyak dari segala fitur, mesin, dan bagian interior maupun eksterior. Kalau dilihat dari sudut pandang Mas, lebih keren Fortuner apa Pajero? Saya pribadi memilih Pajero Sport. Saya lebih pilih Fortuner karena Fortuner mobil yang aman juga, nyaman juga, dan mobil ini enak banget untuk dibawa bertualang, serta bagian eksteriornya itu tidak kalah menarik dengan mobil lain karena mobil Fortuner ini mobil yang paling keren dan paling macho menurut saya. Kata siapa? Ya kata saya lah, Fortuner udah paling keren. Pajero juga lebih keren. Fortuner juga lebih keren. Pajero. Fortuner. Terus Pajero. Fortuner lebih keren. Jadi nggak percaya. Pajero tuh bisa naik-naik gunung. Sama Fortuner juga bisa. Masa? Iya. Masa? Iya. 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 Buktiin. Ayo. Gimana kalau kita komparasi aja? Ya udah. Boleh? Mau di mana sekarang? Jam berapa? Sekarang aja, nggak usah jam berapanya, langsung aja. Ya udah. Ayo. Oke. Nah, Apa? Ini lebih keren kan? Yang tadi bilang. punya aku aksennya lebih banyak nih, lebih keren Cuma juga. aftermarket, bisa beli, gampang. Kata siapa? Tidak semuanya aftermarket, tapi karena mobil ini punya yang sebelumnya lebih suka yang warna bold dan lebih suka kelihatan maco, makanya ditambahin aftermarketnya biar lebih keren lagi. Juga bisa nanti tambahin doang, banyak dijual di aftermarket itu. Ya udah coba Ini aja. kamu punya speknya apa? Ini aku punya, jangan kaget ya. Di sini Sofi punya Fortuner GVNT TRD tahun 2014 diesel. Tangan pertama kilometer 87.000, pajaknya itu dia bulan 4 2022 dan platnya itu genap. Coba Nih, punya kamu apa? Kalau aku punya Pajero Dakar bensin Bensin. 3.0 V6 2014. Ini tangan pertama dari baru, kilometer 37.000. 37.000, cari di mana lagi? Punya aku diesel. Heeh. Irit. Punya kamu bensin irit nggak? Jangan salah. Ini bensin, Hah. nggak kalah irit. Memang di bawahnya diesel. Tapi Tapi ini rare item. Jarang ada di pasaran ini. Jangan salah kau. nah, aku punya ini intercooler untuk pendingin mesin. Jadi Ya, udara dari karena luar bisa ini masuk ke diesel, dalam. jadi ada itunya buat pendingin intercoolernya biar cepet dingin. Karena ini bensin, dia nggak ada. Begitu. Aku juga punya satu lagi nih. Apa? Nih, ini ada tanduk alias kaca untuk lihat bodi samping. Kamu punya nggak? Nanti itu juga bisa dibeliin aftermarket. Bisa juga begitu dipasangin. Nggak mau kalah. Oh iya dong, tentunya. Nah, di sini juga ada grillnya. Dan grillnya aksennya warna hitam. Juga headlampnya dia LED projector. Ini juga LED sama. 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 Alah bohong. Ini ada dua nih, ini yang buat jarak jauhnya itu. Dia warna kuning buat tembus kabut. Kalau yang ininya HID nih. Lah aku juga bisa tembus jauh Nah, jalannya. frame-nya kalau aku punya nih,
Dia udah chrome, aksennya chrome nih, bulat-bulat begini. Punya kau nggak ada? Punya aku memang tidak ada aksen chrome, tapi ini memang khasnya TRD. Dia warnanya lebih bold dan lebih maco, juga lebih laki. Dia kelihatan lebih sport juga. Oke, coba kita lihat bagian sampingnya nih. Boleh? Ada persamaan atau perbedaan lagi? Boleh, kita cek ke bagian samping. Oke, langsung aja nih Mas Anam. Kita lihat untuk bagian bannya dulu nih. Untuk bannya dia menggunakan ukuran 265/65, menggunakan juga ring 17. Dan dia ada ininya nih. Ini anti TRD-nya. Kalau yang tadi ada itunya ya? Ya. Ini velgnya masih asli kan? Masih asli dong. Dan lanjut nih untuk bagian body kitnya. Untuk body kitnya yang tadi aku bilang, yang perbedaan TRD ataupun yang enggak. Nah, yang non TRD ini nggak ada stiker TRD-nya. Yang bedain ininya juga nih, tulisan ini yang Iya, dimaksud. tulisannya. Oh, oke. Dan untuk bagian spionnya dia juga sudah spion sen pun juga sudah retractable. Bisa lipat. Bisa dong. Dan di sini nih ada talang airnya. Jadi udah enak, dan kaca filmnya juga ini juga aman. Jadi kalau misalkan kalian naruh barang berharga di dalam mobil itu udah nyaman, udah aman juga. Karena dia gelap. Betul, karena dia jadi gelap. Jadi orang-orang luar tuh nggak bisa ngeliat untuk bagian dalam karena ini juga lumayan gelap banget. Oke. Gitu. Dan untuk kalau misalkan Mas Anam nih mau pulang ke kampung, bisa nih naruh barang-barang di sini karena ini ada roof rail-nya. Tinggal tambahin itunya aja ya. Betul, bisa tinggal Beli tambahin itunya. barang-barangnya aja. Lanjut lagi, kita ke bagian samping. Kalian juga lihat sendiri nih untuk handle pintunya. Dan ini juga sudah banyak aksen-aksen TRD-nya ya. Nah, Dan yuk. Apa? karena ini mobil tinggi, Iya. biasanya Oh iya, ada footstep-nya. itunya, footstep-nya. Jadi ini buat yang bikin gampang kalau kita masuk ke dalam mobil ya. Jadi nggak jingke-jingke kayak gitu. Oh ya, satu info lagi ini. Apa? Kalau nggak salah saya liatin dari tadi, yang depan cakram, yang belakang masih tromol kalau Fortuner ini. Iya. Udah, kita lihat belakang coba yuk. Yuk, langsung Intip. aja kita lihat ke bagian belakang. Oke Mas Anam, sekarang kita udah di bagian belakang nih. Nah, Sofi mau kasih tahu kelengkapan apa aja yang di bagian belakang ini. Pertama, ini ada spoilernya, Spoiler asli dari sana ya? asli. Dan ini ada stop lampnya juga, Oke. disertai dengan defogger anti kabut, dan ada wiper. Heeh. Nah, ini nih lampunya semuanya ditambahin aksen black. Jadi emang orang yang pemilik sebelumnya ini pengen mobil ini terlihat lebih TRD-nya. Mau Pertama. dikasih frame-frame begini juga ya? Iya. Jadi biar mencolok gitu TRD-nya. Dan ini ada lambang Fortunernya juga, dia ada stiker, ini stiker ya merah-merahnya. Oke. Dan ada kamera belakang nih. Kamera belakang juga ada emblem G dan VNT Turbo. Juga di sebelah kiri ada TRD Sportivo. Jadi Fortuner ini kalau dilihat dari belakang itu kotak ya? Kotak. Betul. Agak ke kotak-kotakan gitu ya? Iya. Kalau Pajero kan agak semok-semok gitu kan? Agak semok, iya, dia ada bokongnya di belakangnya. Oke, kamu penasaran nggak untuk bagian bagasinya? Kita Coba lihat. Kita lihat ya. Nah, untuk bagian bagasinya juga lumayan luas nih. Kalau misalkan Mas Anam bawa keluarga banyak, ini bisa diturunin. Tapi kalau misalkan bawa keluarganya cuma cukup sampai kursi kedua, itu bisa banget diangkat dan bisa juga Mas Anam nambahin banyak barang lebih banyak lagi. Itu pun bisa ditidurin kan yang tengah? Bisa dong. Jadi kalau misalkan benar-benar mau pindahan atau mau touring sendirian atau berdua kan cuma cukup seat yang di depan tuh, pengemudi sama samping pengemudinya. Nah, itu bisa banget. Jadi tambah banyak barang pun bisa masuk pokoknya. Kayak koper sedang, koper gede pun masih bisa masuk. Betul. Ya? Nah, untuk penyimpanan toolkitnya nih ada di sebelah sini, sebelah kiri. Tuh, lengkap. Ada toolkitnya, juga ada dongkraknya. Jadi dia udah lengkap. Juga masih ada ini. Apa? P3K. Iya, masih ada. Semua masih lengkap. Gitu. Ini kita tutup lagi dulu. Dah. Oke? Kamu mau lihat punyaku nggak Pajero-nya? Mau lah. Kan katanya kamu Pajero juga nggak kalah keren sama Fortuner. Ya Kalau gitu ajak aku keliling Pajeronya dong. Ayo, mau lihat. Yuk. Oke, kalau gitu langsung aja kita cek Pajero tahun 2014. Oke, jadi ini Pajeronya ya. Iya, ini yang aku tadi ngomong. Oke. Jadi kamu jelasin dong gimana reviewnya. Nah, mau dari mana dulu? Depan dulu ya. Depan dulu lah. Nah, bisa dilihat kap mesinnya. Ya, Tanpa disadari ini ada 3 titik punuk namanya. Punuk. punuk ini ya. 1, 2, 3. Ini yang model sebelum ganti model yang Ganti terbaru. model. Ini Ganti generasi ya. generasi yang terbaru. Oke. Nah, grillnya pun dia ada dua frame Dua list begini ya? nih, Dua dua list.
Ada list chrome-nya dan ada lambangnya. Lampunya pun sama kayak punya kau tadi. LED. LED. Oke. HID juga. Nah, ini lampu tembaknya ini dia yang kuning buat apa? Nembus kabut. Nembus kabut. Di bawah di bawahnya sini juga ada Fog lamp. fog lamp. Dia ada frame-nya dihiasi frame-nya chrome ya. Oke. Kalau gitu aku penasaran nih untuk lihat bodi sampingnya. Gimana kalau kita langsung ke bagian samping? Yuk. Yuk, langsung aja kita ke bagian samping. Oke, Opa. Di bagian samping juga nggak kalah keren dari Fortuner ini. Ada apa coba? Nih, di bagian fendernya juga udah ada moldingnya nih. Sama ya? Sama. Nah, di bagian velgnya dia menggunakan ring 17. Untuk profile bannya ini dia menggunakan 265/70 ring 17. Sama Dan ya sama kayak Fortuner tadi dari sama. 17. Ini juga bannya udah diganti buat semi-semi off-road gitu. Jadi biar lebih kelihatan tinggi aja dong, juga ya. lebih keren. Oke. Buat nanjak juga, mantep lah. Mantep ya. Nah, di fendernya ini Ada V6 ya. ada tulisan V6. V6 tuh apa? V6 tuh Teknologinya jadi ya? teknologi silindernya dia V6 udah ada 6. Mifec ya? Mifec. Mifec Oke. ini teknologi dari Mitsubishi lah. Oh. Ada aksen ini juga nih. Jadi udah emang ini larinya juga kenceng juga ya. Mm-mm. Nggak kalah kenceng juga sama Fortuner tadi ya. Iya, makanya. Oke deh Nah, kalau di bagian gitu. spion sama kayak itu. Rectangle juga. Bisa lipat juga. Bisa lipat. Juga Oke. bisa mirror minor. Mirror ada sennya minor. juga nih. Itu tadi ada nggak? Oh, Sama ada. dong, ada spion sana juga. Nah, mundur lagi sini. Sini juga udah ada tarang Tarang air sama ya. Sama kayak Fortuner Nah, tadi. Ada roof rail juga, Ada roof tinggal rail. nambahin itunya Barang-barang. buat barang. Betul. Dan handle pintunya juga masih satu body ya, dengan warna bodinya. Nah, di sini dia ada ininya nih. Ini Body bawaan kit. dari dianya nih, body kit kecil. Oke. Jadi yang mengesankan mobil Pajero ini agak sedikit ramping ya. Iya, lebih simpel di Jadi ramping. simple. Oke. Dan di sini juga ada footstepnya sama ya. Sama, karena dia kan tinggi kan. Yap. Buat naik kayak kita orang yang pendek ini kan, Oh iya. naiknya enak. Iya, makanya. Oke. Nah, mundur lagi. Mundur lagi. Nah, kalau Di sini? Fortuner tadi di bagian rem Rem belakangnya dia kan Yes. masih tromol. Nah, Ya. kalau ini remnya udah yang belakang udah cakram. Oh, jadi udah keren juga ya. Nggak kalah keren juga ya. Sama-sama kuat sih kalau nyengkram buat ini. Cuma Untuk remnya ya? lebih Tapi aman kan ya? aman. Semua mobil Oke. mah aman. Dan untuk apa nih namanya? Tankinya sebelah Tankinya kiri. sebelah kiri ya. Mau lihat belakangnya nggak? Mau dong, aku juga penasaran yang katanya bagian pajak itu terlihat semok ya. Iyalah, seksi yuk. Kayak Tak aku. tunjukin seksinya. Oke, aku ya. Kamu mangga. Oke. Nah, ini yang aku bilang tadi. Apa? Semok. Semok, Kesemokan ininya nih yang bikin aku terpana terhadapnya. Oke. Oh, jadi kamu suka yang semok-semok ya? Ya suka lah daripada yang kotak. Ini di bagian atasnya sama, ada spoilernya juga, ada Ya, buat tapi dia belum semprot. ada stop lamp ya? Iya. Oke. Ada stop lampnya di sini justru. Oh, di sini dia? Oke. Ini buat nyemprot-nyemprot apa namanya? Air wipernya? Iya, air uap. Air uap. Oke. Sini Lanjut. juga ada defoggernya Defogger. nih. Sama ya? Anti kabutnya. Ada wiper. Wipernya. Tambah Mitsubishi-nya di sini. Ada kamera mundur juga sama kayak itu. Jadi udah enak kapunya ya. tadi, Kita kalau mau parkir tinggal lirik head unit aja. Nah, di sini juga ada emblem Tuh. V6 3.0, 3000 cc berarti. Oke, dan di sini juga ada emblem Pajero Sportnya Ada ya? kan? Nah, berapa titik ini? 1 2 3 4. 1, 2, 3, Ada 4. 4 titik Sensor sensor. parkir. Dan ini ada buat apa namanya? Lampu mundurnya di sini di bawah nih. Oh iya, di sini ya. Kau punya kan di sini kan? Yes. Nah, itu. Oke, Mau aku lihat penasaran. Dalamnya nggak? Mau dong, kan aku bilang aku penasaran. Langsung aja kita Buka. buka ya. 1, 2, 3. Oke. Wow, ini juga Nah. lumayan luas ya. Lumayan luas, koper medium masih masuk lah. Yes. Cuma memang kalau yang di belakang ini duduknya agak sedikit pendek. Agak sedikit pendek ya. Nah, Fortuner tadi kan lipatnya ke atas. Kalau ini lipatnya tadi Ke bawah ya, tidur. tidur ya. Heeh. Ini juga bisa ditarikin ya. Jadi kalau misalkan nggak ada penumpangnya bisa dilipat ke Bisa. depan juga ya. Ini bangku yang duduknya ini dikeluarin dulu baru ininya tidur. Oke. Di sini juga ada buat storage penyimpanan. Ya. Kamu nyimpan bekal bisa nih di sini. Bisa, mau apa? Kamu mau simpen di sini bisa. Oke. Yo. Nah, tadi kita udah ke bagian eksterior. Sekarang kita intip ke bagian interior Fortuner dan Pajero. Mau dari mana dulu? Menurutmu enakan dari mana dulu? Yaudah, Fortuner dulu kau kasih lihat Fortuner lah. dulu ya. Oke, kalau kayak gitu langsung aja tetap stay tune. Kita masuk ke bagian interior Fortuner.
Oke, sekarang kita sudah ada di dalam interior Fortuner Gevianti TRD tahun 2014. Langsung aja nih kita review untuk bagian tampak depannya nih. Untuk bagian dashboard, dia masih sangat mulus tuh ya, dia nggak ada retak-retak atau goresan. Tapi bahannya masih itu ya, Apa? plastik. Masih plastik, betul. Dan untuk kisi-kisi AC-nya dia ada 4 titik untuk bagian depan, ada di pojok kiri, di tengah 2, dan di pojok kanannya 1. Oke. Nah, Mas Ana bisa lihat sendiri nih, ada kesan mewahnya nih karena Accent panelnya. accent panel woodnya di bagian head unitnya nih, di kelilingi head unit. Dan di sini juga ada untuk lihat apa nih namanya? Temperatur Luar itu 39 Celcius, itu berarti ini panas banget ya emang ya. Iya. Kita review panas-panasan demi kalian nih. Dan head unitnya juga sudah touchscreen, ya. Dan di sini juga ada pengaturan AC untuk rear, dan ada hazard juga, dan untuk AC-nya dia sudah digital. Oke. Dan di sini juga ada untuk apa ini ya? Ini Untuk sebenarnya apa? fungsinya untuk asbak, berhubung nggak Asbak. boleh ngerokok di dalam mobil. Betul. Ini udah buat nyimpen koin boleh. Boleh ya. Dan di sini juga ada power outlet untuk charge. Juga 2 biji ada. ya? Iya. Ini ada apinya ya. Tuh. Api Tuh, apa? api rokok. Oh, api rokok. Gitu. Masa api untuk bakar mobil. Dan di sini juga ada storage ya, cup holder, dan ini ada remote audionya. Nah, dan untuk personelnya sendiri, dia Matic, yaitu ada PRND 2L, dan itu 2L-nya itu untuk manual. Iya, untuk gigi 1 lah kalau Iya. di ininya untuk gigi 1 buat nanjak. Betul. Jadi emang ini mobilnya juga lumayan larinya kenceng juga ya. Airbagnya ada berapa kamu punya? Airbagnya ada 1, Oh, 2. 2. Hanya 2 nih. Hanya 2 di sini ya. Kanan Di dan depan ada kiri. 2. Dan untuk rem tangannya dia masih tuas gitu ya. Nah, di sini juga ada tuh, ada storage boxnya juga. Dia lumayan luas karena lumayan lega karena dia aksennya ke bawah. Tuh. Dan untuk setirnya sendiri, dia setengahnya ini ada panel woodnya. Oke. Jadi di sisi lain mobil ini sporty dapat, elegannya juga dapat karena ada kesan panel woodnya. Ini- Dan apa tuh? Joknya kulit kan? Iya, joknya kulit. Jadi kamu nyaman juga kan duduk di sini? Nyaman. Nyaman ya. Nggak Nah, kalah untuk dari itu. lanjut lagi kita ke bagian setir nih. Untuk bagian setirnya, dia di sebelah kirinya ada tombol audio controlnya nih. Jadi kalau mau besar kecilin audio, bisa banget langsung dari sini. Tuh. Berarti nggak usah yang ke sini-sini, nah. Nggak usah lah. Jadi kamu nih bisa lagi nyupir, lagi asik-asik nyupir, lalu lagi macet, mau dengerin musik, itu bisa langsung aja ke sini, kecil besarin suaranya, itu enak banget dari sini. Dan untuk switch sebelah kanan ini ada pengaturan untuk lampu juga sen, dan untuk switch sebelah kiri dia untuk wiper gitu. Dan untuk bagian door trimnya sendiri dia kulit, ada kesan panel woodnya juga. Dan untuk nih di bagian setir sebelah kanan di bawahnya itu ada pengaturan untuk mirrornya nih, untuk retractable mirrornya. Untuk spion. Betul. Dan kuncinya tuh dia masih menggunakan kunci ya. Apalagi ya? Nah ini kita cek untuk bagian console box-nya. Dia ada buku servisnya nih ya. Masih ada. Nggak terlalu besar sih ya. Betul. Nah untuk bagian plafon atas nih, ini ada sun visor, dia belum ada kacanya. Dan
Dia ada lampu penyimpanan kacamata, juga ada lampu bacanya dan masih berfungsi dua-duanya. Dan untuk tempat sun visor kamu nih, tuh dia sudah ada kacanya. Tapi yang kiri belum ada lampu. Yang kiri belum ada. Yang kanan. Oh iya. Ini sebelah kiri. Oke. Nah, untuk mobil yang terlihat terawat itu adalah dari atas plafonnya ini. Plafonnya ini masih bersih. Bedanya dari sini toh? Ya, dan jarak kepala kita juga lumayan jauh kan. Nah, untuk Fortuner ini kita punya monitornya nih, TV, Monitor TV atas. belakang. Iya. Jadi kalau mau nonton film pun bisa dari sini, bisa disambung. Jadi buat anak-anak nggak ini. Iya, jadi bikin anak-anak itu anteng di belakang. Gitu, dan AC-nya juga sudah ada triple blower, jadi karena sampai belakang tuh AC-nya. Individual. Betul. Jadi kamu nggak akan kepanasan pakai mobil ini karena AC-nya udah masing-masing di bagian koridor tuh ada gitu ya. Kamu mau lihat Pajero punya aku nggak? Mau dong. Yuk, kita langsung lanjut ke bagian. Tak jelasin ada fitur-fitur yang memang di sini belum ada. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Kita ke bagian interior Pajero. Yuk. Jadi buat kalian tetap stay tune, jangan sampai skip videonya. Nah, kau Oke. tadi mau minta lihat interior Pajero kan? Iya. Nah, tak jelasin nih, mau mulai dari mana dulu? Kita mulai dari bagian setir deh. Nah, setir nggak jauh beda sama yang tadi, cuma Iya. bedanya ini ada Triptonic. Fortuner punya belum ada. Iya, tadi belum Tuh, ada Triptonic. nih buat nambah sama ngurangi kecepatan. Oke. Kalau ini sama kanan Switch-nya kiri ya. Sebelah kanan sama ada ininya juga. Pengaturan untuk recreatable. Nah ini nggak kalah ketinggalan juga nih aksen-aksen begini ada juga di Paut ya? Pajero. Oke. Nah ini satu fitur Apa? yang di Fortuner belum ada. Apa tuh? Ya, fitur ini namanya. Oh. Jadi dia pertama ada kompas. Kedua kita ada apa namanya di dalam sini tuh ada buat ukur kita lagi di ketinggian berapa Oke, mdpl gitu. oke. Ada semua di sini kalau lagi naik-naik gunung gitu. Nah, maka kenapa diciptakan ini? Nah, ini dia Pajero ini karena buat Makanya disebut mobil petualang ya. itu dia buat naik-naik Oke, gunung. Oke. Jadi makanya mobil petualang tuh ada ininya ya. Oke. Dan satu lagi yang mencolok Apa? fiturnya nih. Ini ya sunroof Fortuner ya. punya belum ada. Pajero udah ada. oke. Tapi yang tipe Dakar. Tipe Dakar. Kalau yang sport biasa itu belum ada. Yang Sport Exit biasa belum ada. Oke. Nah, airbag Oke. sama ada 2. Ini Terus sama itu konsol ya? ininya nih. Oh, Ya, dia nggak- lengkap juga nggak- ya. Nggak jauh beda lah gedenya. Oke. Hampir sama. Oke. Nah, lekternya ini ada satu doang, ini buat rear belakang. Head unit juga sama, gedenya Sudah touchscreen ya. 7 inan lah ini. Nah, Oke. di sini juga gearboxnya matic kan. Nah, ini bisa ini juga. Untuk kecepatan sequential Triptonic-nya ya? Sequential. Oke. Remnya masih tarik sama kan. Tuas ya. Nah, ini konsol box-nya nih. Konsol boxnya ya nggak gede-gede Lumayan amat, juga cuma ya. lumayan ini. Karena dia ke dalam juga ya. Ada buat aux. Oh, bisa ya. Bisa. Oke, nah ini juga ada cup holder ya. Mm-mm. Jadi untuk bawa minum juga bisa, nggak tumpah-tumpah. Nah, joknya ini Lanjut. sama kulit juga, cuma Kulit dia juga warnanya ya? hitam kan. Warnanya Oke. hitam. Kalau sun visornya ini belum ada lampu. Iya, tapi udah ada Fortuner kacanya punya ya. Udah ada tadi ya. Oke, aku ngaca sedikit boleh ya. Biar apa coba? Oke. Kalau bagian tengah sih hampir mirip-mirip sama. Sama ya, dia ada armrestnya juga ya. AC-nya pun dia individual. Individual. Jadi satu orang bisa satu tuh di kepala. Oke, jadi udah enak banget ya kedua mobil ini emang gak kalah jauh, pantesan aja mobil petualang paling hits di tahun 2021 ya. Cuma kalau untuk apa namanya bagian interior ketinggian ini ya Fortuner lebih tinggi. Fortuner lebih tinggi dan juga lebih panjang ya aku lihat ya. Oke. Aja sih. Sudah cukup? Gimana? Keren juga kan Pajero? Keren sih, keren itu keren dia. keren keren. Kamu mau pindah ke lain hati nggak ke Pajero? Aku tetap di Fortuner lah. Ya udah. Tetaplah Fortuner aku lah. Kalau kamu tetap Pajero. Tetap. Ini mah udah one heart. One heart. One heart. Oke deh. Tidak yuk. Kalau gitu pasti kalian nih teman-teman juga udah pada penasaran nih Mas Anam. Apa? Masing-masing harganya dibanderol berapa? Coba nanti kau kasih tahu lah. Aku bisikin nanti. Oke, kamu bisikin aku ya. Ya udah. Langsung aja kita beralih ke depan untuk. Kamu lihat mesinnya dulu nggak? Oh iya, hampir aja lupa. Kita cek ke bagian mesin sama Kamu tadi ke penasaran Fortuner kan tapi kita belum lihat. Pajero bensin mesinnya seperti apa? Belum pernah lihat toh? Belum sih. Ya udah. Kalau gitu langsung kasih aja lah ya. lihat. Yuk. Oke.
Oke, Mas Anam. Sekarang kita udah masing-masing di depan mesinnya ya. Kalau gitu aku mau jelasin dulu nih mesin Coba yang aku punya. Fortuner dulu deh kau Iya. jelasin. Nah, kalian bisa lihat sendiri mobil ini mesinnya sangat kering dan dia nggak ada rambas sama sekali. Dan mobil Fortuner ini berkapasitas 2500 cc. Tenaga maksimal yang bisa didapatkan mengandalkan mesin tersebut adalah 142 horsepower dan torsi puncaknya mencapai 343 Nm, Opa. Jadi mobil ini juga kencang dan irit juga Lumayan gitu. ini ya gede juga ya. Iya. Kalau punya kamu gimana mesinnya? Nah, kalau ini Pajero bensin ini menggunakan mesin Ya, 6B31 dengan V6 3000 cc. 3000 cc. Nah, tenaganya ini sampai puncak nih bisa 216 horsepower. Oh, Dan torsinya pun gede, bisa Kencang juga larinya ya? sampai angka 281 Nm. Oh, berarti Jadi bensin pun nggak kalah kencang sama diesel ya. Oke. Jadi torsinya malah lebih gede yang ini gitu. Oke, kalau kayak gitu kita tutup kap mesin dulu gimana? Yaudah yuk. Oke. Nah, Mas Anam, tadi udah kita review bagian depan udah, Ya. samping udah. Pokoknya bagian eksterior, interior udah, mesin juga udah. Saatnya. Intinya sama-sama keren toh. Iya, sama-sama keren sih. Mau Fortuner mau Pajero, intinya sama. Sama ya, kerennya, gagah, gagahnya sama mobil ya. petualang. Jadi semua tergantung pilihan kalian lagi nih. Pokoknya tadi kalian udah lihat kan reviewnya mobilnya masing-masing seperti apa. Oke, sekarang saatnya Sofi informasikan untuk Fortuner Gevian TTRD Turbo tahun 2014 tangan pertama kilometernya 87.000 pajak bulan 4 2022. Ini murah banget, hanya dibanderol 278 juta kalian udah bisa bawa pulang mobil Fortuner tahun 2014. So, tunggu apa lagi sih mumpung mobilnya masih ada. Ini mobil udah jarang keluar juga ya dan juga jarang ada di mana-mana. Jadi ini bisa dibilang limited edition untuk zaman sekarang ya. Jadi mumpung masih ada di King Gallery, langsung aja kalian kontak Sofi ataupun Mas Anam. Oke, Mas Anam. Ya. Aku udah sebutin harga Fortuner. Sekarang Mas Anam sebutin speknya dan harganya Pajero. Oke, ini di sebelahku ini ada Pajero Sport Dakar bensin V6 3000 cc. Ini tangan pertama dari baru. Tangan pertama Kilometer 37.000 Betul. dan ini pajak bulan 10 2022 ya. 2022. Untuk harganya dibanderol berapa? Murah. Berapa? Cukup merogoh kocek 265 aja. Wow, itu kredit ya? Kredit. Udah bisa bawa pulang Pajero. Iya. Harganya pun gak beda jauh nih, so buat kalian kalau punya budget di sekitaran 250-an juta, bisa banget langsung hubungi Sofi ataupun Mas Anam. Dan kalian pun gak perlu khawatir lagi untuk beli mobil bekas di King Gallery, karena King Gallery itu banyak sekali jaminannya. Yang pertama, mobil tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak, mesin dan metik tidak pernah jebol atau mengarah pada jebol, dan kilometer asli juga dijamin keaslian surat-suratnya. Jadi udah aman dan juga nggak perlu khawatir, betul. Dan kalau misalkan kalian masih ragu, kita juga sudah ada lulus uji dari pihak ketiga, yaitu dari inspeksi atau spektor. Pun kalau kalian masih kurang dan masih ragu lagi, kalian bisa bawa mobilnya kemana Mas Anam? Bengkel resmi nih, kalau ini Bengkel resmi Mitsubishi ya. Kalau ini mana, Toyota, terserah. Pokoknya kalian mau cek di bengkel mana aja, bengkel resmi mana aja, pasti kita akan bawain unit impian kalian untuk jalan nge-check up gitu ya. Dan buat kalian nih yang baru lihat video King Gallery, kalian bertanya berada di mana sih alamat King Gallery tersebut? Untuk alamat showroom King Gallery berada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z12 Z15, Y67 juga di X6 X11. Dan untuk jam operasionalnya sendiri di mana, Pak? Hari Senin sampai Hari Sabtu. Kita itu buka jam setengah 9 sampai jam 5 sore. Dan untuk hari libur ataupun hari weekend itu jam setengah 11 sampai jam 4 sore. So buat kalian yang pengen janjian di luar jam tersebut bisa banget. Yang penting kalian bisa kontak Sofi ataupun Mas Anam. Buat kalian yang pengen kontak Sofi bisa langsung hubungin di Sofi 087782842568 ataupun kalian mau follow Instagram Sofi bisa langsung di Sofi_King Gallery. Dan untuk Mas Anam ya bisa hubungin aku juga di 087880315000. Nanti ada di deskripsi. Oke deh, kalau kayak gitu selesai sudah kita mereview mobil ini. Intinya sama-sama keren ya. Betul. Ya. Sama-sama keren, sama-sama gagah, dan sama-sama lumayan irit juga ya. Iya. Dan untuk dari fiturnya pun gak kalah menarik juga, masing-masing ada punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam unitnya gitu ya. Oke, selesai. Ada lagi mau tambahin apa? Nah, paling gini, ini kan ada statement bensin lebih boros. Itu gimana? Itu sebenarnya tidak. Paling hanya boros beberapa ini aja hitungannya.
apa namanya, kalau yang misal dieselnya 1:10 sampai 12 ya ini bisa 1:9 sampai 10 gitu aja Oke, jaraknya. Oke. Dan tenaganya pun sama. Sama ya? Enak. Oke deh kalau gitu. Oke, Sofi dan Mas Ana mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam mereview mobil. Kalian bisa Ya. langsung komen di bawah kita mau review mobil apa lagi. So, jangan lupa untuk share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkertas carinya di King King Gallery. Gallery. Like, comment, dan subscribe itu channel kita di King Gallery Channel.